Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelita Indialiani Ambuliling, kelas A1 semester 1, Fakultas Ilmu Keperawatan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang istirahat, tidur, dan berpakaian dengan mata kuliah pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Istirahat dan tidur merupakan suatu kebutuhan dasar. Istirahat adalah suatu keadaan tenang, rileks, tanpa tekanan emosional, dan bebas dari perasaan gelisah. Sedangkan tidur merupakan perubahan status kesadaran ketika persepsi dan reaksi individu terhadap lingkungan menurun. Misalnya aktivitas fisik minimal, tingkat kesadaran bervariasi, perubahan proses fisiologi tubuh, dan penurunan respon terhadap stimulus eksternal. Sepertiga waktu tidur dapat memulihkan atau mengistirahatkan fisik setelah seharian beraktivitas, serta dapat meningkatkan kemampuan dan konsentrasi saat hendak melakukan aktivitas sehari-hari. Aktivitas tidur diatur dan dikontrol di batang otak. Hal ini disebut dengan Reticular Activating System atau RAS dan Bulbar Synchronizing Region atau BSR. Reticular Activating System dibagi atas. Batang otak diyakini memiliki sel-sel khusus yang dapat mempertahankan kewaspadaan dan kesadaran, seperti memberi stimulus visual, pendengaran, nyeri, dan sensori raba, serta emosi dan proses berpikir. Pada saat sadar, RAS melepaskan katekolamin, dan pada saat tidur, BSR melepaskan serotonin. Berdasarkan penelitian dengan alat elektroensefalogram, elektrookulogram, dan elektromiogram, ada 2 tahapan tidur. Yang pertama, non-rapid eye movement atau non-REM, yaitu tidur gelombang pendek. Karena gelombang otak yang ditunjukkan oleh orang yang tidur lebih pendek daripada gelombang alfa dan beta yang ditunjukkan orang yang sadar. Tidur non-REM sendiri terbagi atas 4 tahap. Tahap 1 dan 2 disebut sebagai tidur ringan atau light sleep. Dan tahap 3-4 disebut sebagai tidur dalam atau deep sleep atau delta sleep. Yang kedua, tidur REM. Tahapan ini terjadi setiap 90 menit dan berlangsung selama 5-30 menit tidur REM. Dan tidak senyenyak tidur non-REM. Pada tahapan ini, otak cenderung aktif dan metabolismenya meningkat hingga 20%. Pada tahap ini, individu menjadi sulit untuk dibangunkan atau justru dapat bangun tiba-tiba. Selama tidur, individu melewati tidur non-REM dan REM. Siklus tidur yang komplit normalnya berlangsung selama 1,5 jam dan setiap orang biasanya melalui 4-5 siklus selama 7-8 jam tidur. Siklus tersebut dimulai dari tahap non-REM dan berlanjut kepada tahap REM. Tidur REM 1-3 berlangsung selama 30 menit, kemudian diteruskan ke tahap 4 selama kurang lebih 20 menit. Setelah itu, individu kembali melalui tahap 3 dan 2 selama 20 menit. Beberapa gangguan pada tidur, yang pertama yaitu insomnia. Insomnia merupakan ketidakmampuan dalam memenuhi tidur, baik secara kualitas maupun kuantitas. Penyebabnya bisa karena gangguan fisik atau faktor mental, seperti perasaan gundah atau gelisah. Yang kedua, parasomnia, yaitu perilaku yang dapat mengganggu tidur atau muncul pada saat seseorang tidur. Beberapa anak turunan parasomnia sering terjaga, misalnya tidur berjalan atau naik teror, gangguan transisi bangun tidur, misalnya mengigau, parasomnia yang terkait dengan tidur REM, misalnya mimpi buruk. Yang ketiga, hipersomnia, yaitu tidur yang berlebihan terlebih pada siang hari. Yang keempat, narkolepsi, yaitu gelombang kantuk yang tak tertahankan yang muncul secara tiba-tiba pada siang hari. Dan yang terakhir, apnea saat tidur atau sleep apnea. Makna dari pakaian adalah barang apa yang dipakai atau dikenakan seperti baju, celana, rok, dan sebagainya. Dalam dunia medis,
Pakaian untuk pasien mewakili kesetaraan dan pengobatan yang akan diterima oleh setiap pasien hingga mencapai proses penyembuhan yang optimal. Baju pasien merupakan baju yang dirancang secara khusus untuk pasien. Oleh karena itu, dalam hal memilih baju pasien perlu memperhatikan berbagai aspek, yaitu warna, bahan, cara pemakaian, dan ukuran. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam penggunaan kata. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.